Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majelis yang baik itu nikmat besar. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bersandarlah kepada Allah. Apa pernah saya membalas caci maki sumpah serapah di YouTube, di Instagram? Ada? Nggak ada. Pernah saya nggak baca. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa gunanya ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita. Mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Bayangkan, kita tidak pernah memikirkan dia sekalipun, tapi dia memikirkan kita 24 jam, siang malam dia berpikir gimana cara membuli, gimana cara membuli. Sementara kita nggak pernah memikirkan dia walau sedetik pun. Kasihan deh lu. Loh, kok jadi curhat jadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu yang dijual adalah programnya. Kalau sholat cuman masjid dipakai untuk cuman sholat Jumat, apa gunanya masjid? Allahu akbar. Kami pun mampir ke masjid. Saya diundang jam 4 subuh. Naik mobil dijemput, datang. Pas dengar suara azan, kami pun mampir. Ini udah dengar suara azan, kami pun mampir. Rupanya azan handphone. Masjid dikunci. Masjid berikutnya kami mampir lagi, dikunci. Sampai saya terpikir, kenapa nggak mereka tulis aja di pintu itu? Masjid Al-Ikhlas, Jumat saja. Tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya kami lihat ada masjid yang buka, masjid rumah makan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh, sudah lewat 20 menit. Sampai di dalam masjid, lihat supir truk tidur semua. Bau ngences, bau air liur semua. Saya panggil tim ngomong sama resepsionis rumah makan itu, kasir ngomong. Apa ngomong sama dia Pak Ustadz? Kasih tahu, ganti karpet itu. Jangan biarkan orang tidur di masjid, bau masjid, kotor. Kenapa nggak Ustadz yang ngomong? Badan dia tegap. Kita cari tim yang tegap. Satu tim ngomong, Pak, itu masjid rumah Allah. Kenapa dibiarkan karpetnya kotor? Kenapa dibiarkan orang-orang tidur di sana? Itu bukan tempat buang najis kotoran. Itu adalah rumah Allah. Baik Pak, iya kami akan ganti. Kebetulan tim kita ini tegap, besar, kumisnya melintang. Kalau kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya otot yang tegap, pakailah untuk menolong rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad suaranya aja besar. Banyak orang mengatakan, apa itu Ustaz Somad itu Ustaz keras? Suaranya. Hatinya lembut. Selembut sutra. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kita punya, penyerahan plakat penghargaan kepada yang sudah memberikan hartanya untuk Masjid Cut Nyak. Kira-kira plakat itu dibawa mati nggak? Tidak. Lalu maksud Ustaz plakat itu untuk Ustaz aja? Enggak. Plakat itu letakkan di rumah. Anak cucumu akan melihat. Dia akan bertanya, Papa, Mama, itu apa? Plakat. Plakat itu apa? Diberikan oleh Masjid Cut Nyak Dit. Papa dulu ada minta? Enggak. Untuk apa? Supaya mendidik mereka. Seringkali kita berkata, bersedekahlah. Papa udah sedekah? Belum. Tapi ini langsung bersedekah dengan pemberian. Bapak mungkin tidak penceramah, Bapak mungkin tidak populer, Bapak mungkin tidak punya follower seperti yang dikatakan pembawa acara tadi 1 juta. Itu yang ada perlu saya luruskan itu. Dulu setahun yang lalu 9 juta follower. Hilang. Sekarang yang baru ini 2,6. Yang baru ini 2,6. Ini nampaknya habis ketemu Pak Anies hilang juga nih. Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Makanya harus follow. Udah follow atau belum? Artinya apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya ucapan kata-kata yang diuntai begitu indah, tapi langsung action. Jangan sampai NATO, no action, talking only. Nah, sebab itu ada actionnya. Alhamdulillah, masjid cantik, kaligrafinya, masya Allah, tabarakallah. Setiap orang masuk kemari pasti semuanya berdecak kagum melihat lampunya, macam melihat kucing. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapanmu untuk akhirat. Sholat tahajud semalam suntuk, silakan. Mau berinfak, berzakat, bersedekah, habis harta, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hidupmu di dunia. Saya tidak mau setelah peresmian masjid ini semuanya di masjid. Bapak nggak cari nafkah akhirat. Istrinya ngutang di warung. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari persiapan untuk negeri akhirat. Silakan tahajud sepanjang malam. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ini untuk membantu bapak-bapak. Mana tahu nanti anaknya nanya, Papa, ini apa bacaannya? Kemarin udah dibacakan sama. Ntar kita cari videonya. Yang punya masalah dalam hidup adalah tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi
masalah. Takut hidup jangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhraja. Makhraja, solusi terhadap masalah yang dia hidup. Apapun masalah hidupmu, kuncinya satu, takut kepada Allah. Ini sekarang orang takutnya bukan sama Allah. Hayya 'alas shalah. Iya Pak. Kalau atasannya yang manggil, iya Pak, sebentar Pak. Oke Pak, iya Pak. Datang jam 7 ya, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau panggilan Allah, hayya 'alas shalah, tetap. Ente nggak ke masjid? Waktu panjang berada. Padahal panggilan inilah yang akan menyelamatkan engkau dari azab kubur. Betul? Panggilan inilah yang melapangkan alam barzahmu. Maka sebelum salam kau katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti salatuhu. Malaikat tidak akan tanya, dulu kau sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Malaikat tidak akan tanya, kau dulu PNS apa non PNS, apa honorer yang nggak diangkat-angkat. Yang akan ditanya adalah salat. Al-akhillah, semua orang yang berteman, berkawan, bersahabat di dunia, ba'dhum li ba'dhin adu, mereka akan menjadi musuh di akhirat. Gara-gara kamu nggak sholat, gara-gara kamu aku nggak sholat. Kenapa? Gara-gara kamu aku pakai narkoba. Kamu salah juga, kenapa mau aku ajak? Gratis sih. Tapi orang bertakwa illal muttaqun, orang bertakwa akan saling memuji, puji, memuji. Gara-gara bapak saya tahu masjid itu cantik dan indah, gara-gara Pak Umar saya datang ke masjid Curnyadin, kalau tidak maka mungkin sampai mati saya tak akan mampir ke masjid ini. Jazakumullahu khairal jaza. Nanti bapak ibu kalau sudah melihat nanti di surga, masuk ke dalam surga, sudah ketemu dengan Pak Gubernur Anies Baswedan PhD, sudah ketemu dengan Bapak Komjen Pol, sudah ketemu dengan Bapak Zen Bajeber. Loh, Ustaz Somad di mana? Jangan heran, saya bukan terlambat, tapi saya sudah duduk di VVIP. Nampaknya ada yang nggak ikhlas. Yang nyuruh doa gitu Nabi. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta Jannatul Firdaus. Ada juga orang ketika minta Ilahi lastulil firdausi ahla. Dia tidak minta Jannatul Firdaus, malah dia ngomong, aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus ya Allah. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tak layak lil firdaus, bagi surga Jannatul Firdaus ahla, aku tak layak masuk surga. Jadi kau nggak mau masuk surga, kalau gitu masuk neraka ya. Wala aqwa ala naril jahimi. Kalau gitu kau masuk neraka, aku pun nggak kuat masuk neraka. Jadi gimana? Mau masuk surga katanya nggak layak, mau masuk neraka katanya nggak kuat. Jadi gimana malaikat? Udahlah masukkan aja di kaki-kaki limanya nggak apa. Nah, itulah yang dari sekarang udah kelihatan yang di emperan-emperan masjid. Insya Allah masuk juga. Jangan sangka diri kau hina, tapi husnuzonlah kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka bersangka baik kepada Allah. Tapi sangka baik ini setelah ibadah. Ini banyak juga orang sangka baik nggak ibadah. Bangun jam 9, dibangunin sama istrinya. Mas, nggak sholat subuh tadi. Sangka baik pada Allah. Di mana dulu kenalnya? Di masjid. Yang ngomong gitu siapa? Pak Komjen Pol. Dalam perjalanan kami rasanya ketemu Ustadz Somad tidak pernah di luar masjid. Sebetulnya beliau hanya ingat yang masjid saja. Saya ingat juga yang nggak di masjid. Di mana itu? Republika. Ketika penobatan Abdul Somad sebagai tokoh pembaruan. Saya sebenarnya mau mengingatkan sama yang lupa-lupa aja. Beliau yang diingat beliau hanya masjid. Hanya masjid. Saya termasuk yang bangga dengan beliau karena ketika dulu ada tuduhan masjid radikal, beliau termasuk yang membela. Tidak ada itu, tidak benar survei itu, betul? Oleh sebab itu maka kita membangun di masjid. Makanya jangan sampai anak kita bertanya, papa ya, itu kawan papa ya? Iya. Dulu kenalnya di mana? Dulu waktu sakau. Apa kata beliau tadi? Ketika saya masih letnan 2, nih adalah ketua masjid ini, ketua pembangunan renovasi masjid ini adalah 35 tahun yang lalu yang masih dalam gendongan. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau masih ada di masjid kita anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, jangan dibentak, jangan dimarah. Yang dulu waktu Bapak Letnan 2 35 tahun yang lalu, hari ini menjadi ketua pembangunan masjid. Ini sekarang banyak orang nggak senang, pulang. Nah, aku ngeliat anak-anak ini naik darah tinggiku. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jam 7.20 ternyata duduk dengan orang-orang beriman yang hatinya lapang itu waktu begitu cepat berlalu. Saya pernah ceramah Pak,
Lama sekali waktu, seperti jam itu nggak bergerak, mati. Kapan itu? Pas kultum buka puasa. Sampai saya, semua jamaah khusyuk, nunduk semua. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah, selesai ceramah saya kasih tahu, bapak-bapak, ya tadi saya terus terang kultum tadi lama betul. Kata mereka, kami yang dengar lebih lama lagi. Insya Allah 7.20, waktu begitu cepat berlalu. Saya mohon maaf, mohon izin karena terus meninggalkan. Jangan ada fitnah di antara kita. Saya sudah sholat jamaah takdim.